Dari kawasan 17 Agustus, Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM yang sementara mengudara untuk Anda di kesempatan siang hari ini, hari Kamis, tepatnya lembaran yang ke-10 di bulan Oktober 2024. Apa kabar Anda, keluarga sehat? Kita berjumpa lagi dalam program Talkshow Kesehatan untuk edisi hari ini. Dan bersama saya Ferdinand untuk program ini 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang satu topik yang sementara hangat-hangatnya. Karena ini adalah berhubungan dengan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Internasional atau sedunia yang jatuh pada hari ini, 10 Oktober yang dirayakan semua ya. Dan bicara tentang kesehatan jiwa, ini bicara tentang sesuatu yang ya walaupun tidak kasat mata, tapi merupakan sesuatu unsur yang akan memberikan warna dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain, jiwa yang sehat pasti akan memberikan hasil yang lebih baik untuk Anda. Dan spesial hari ini, kita akan menyoroti topik yang berhubungan dengan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, yaitu tentang kesehatan mental di tempat kerja atau dalam untuk jargon yang sudah dikeluarkan secara internasional adalah It's time to prioritize the mental health of workplace. Nah, untuk membahas mengenai topik ini, saya kedatangan 2 tamu yang luar biasa di studio kami, yaitu yang pertama adalah ini harus pakai contekan, jangan salah baca ya. Adalah Ibu Hana Munare, Magister Psikologi dan seorang psikolog ya, yang dalam keseharian juga sebagai Ketua Ikatan Psikolog Klinis Sulawesi Utara. Sebelum saya sapa Ibu Hana, saya juga akan kenalkan untuk narasumber yang kedua, yaitu Mary Regina Mamuko, yang seorang influencer. Nah, kalau Gensi pasti kenal ya. Nah, langsung kita sapa kedua narasumber kita. Selamat pagi Bu Hana dan Kak Mary, atau apa saya sebutnya? Gina. Kak Gina, oke. Apa kabar hari ini? Ya, selamat pagi buat Pak Ferdinand. Kabarnya pastinya luar biasa ya Kak Gina ya. Luar biasa ya, karena memang kelihatan juga dari aura. Nah, Bu Hana dan Kak Gina, di siang hari ini kita bicara tentang sesuatu yang oleh sebagian besar orang mungkin sesuatu hal yang ya dikatakan agak kurang bagaimana gregetnya ya, karena yang bicara tentang jiwa, yang kepikiran adalah sesuatu yang berunsur ya boleh dikata tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, tapi sebenarnya itu punya esensi yang luar biasa berpengaruh ya. Nah, kalau Kak Hana, Bu Hana sendiri sebagai seorang psikolog dan kemudian Kak Gina sebagai seorang influencer, nanti kita akan tanya ini dari sudut pandang masing-masing bagaimana melihat kesehatan jiwa. Nah, sekarang seperti yang saya sebutkan tadi di awal, yang disorot tentang tema ini adalah kesehatan mental di tempat kerja. Nah, nanti mungkin sebentar akan bisa didefinisikan secara operasional ya, yang dimaksud tempat kerja itu seperti apa. Mungkin ke Ibu Hana dulu. Bu Hana, kalau misalnya Bu Hana sebagai seorang psikolog nih, melihat kesehatan jiwa itu secara universal itu seperti apa? Oke ya, terima kasih Pak Ferdinand. Sebelumnya mungkin saya mengucapkan selamat peringatan dan perayaan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia buat kita semua. Karena bersyukur di tanggal 10, tanggal yang cantik, 10 Oktober kita tetap masih sehat jiwa, sehat mental, dan masih tetap produktif ya, sehingga kita bisa bertemu juga pada pagi hari ini. Kita bicara tentang kesehatan jiwa. Sebenarnya kesehatan jiwa atau kesehatan mental ini adalah suatu kondisi di mana individu bisa menyeimbangkan antara pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan dan perilakunya di dalam dia menerapkan ke aktivitas sehari-hari. Jadi dia bisa juga menjaga kesehatan mentalnya, kesehatan fisik dan spiritual, sehingga dia bisa produktif dan berpartisipasi di lingkungannya. Nah, kalau yang saat ini kita lihat kenapa dunia mengangkat sebuah tema bahwa pentingnya kesehatan jiwa atau kesehatan mental di tempat kerja. Karena tanpa disadari banyak orang lebih fokus ke fisik. Banyak orang di tempat kerja gitu ya Pak Ferdinand, oke, target, deadline gitu ya hasilnya. Tapi mereka lupa bahwa di dalam diri mereka ada kesehatan mental. Ini juga kita nggak bisa pungkiri, banyak case ya di berita baik nasional internasional. Beberapa karyawan akhirnya mengalami masalah mental sampai dengan isu suicide karena beban kerja. Jadi kalau menurut saya isu-isu tersebut akhirnya menjadi sebuah dasar kenapa pentingnya kesehatan mental di tempat kerja. Iya, jadi kalau mau dilihat memang sebenarnya menjawab juga tantangan zaman sekarang ya, untuk kesehatan mental itu ternyata sangat berpengaruh terhadap kinerjanya. Yes, Bahkan betul. seperti kata Bu Hana seorang psikolog, bahwa sampai pada
yang memutuskan untuk mengakhiri kehidupan? Aduh, sangat tragis ini. Nah, kita ke Kak Gina nih. Ini kan mewakili Gen Z ya, sebagai seorang milenial nih. Kalau seperti berhubungan yang dijelaskan oleh Bu Hana tadi, kalau Kak Gina sendiri sebagai seorang yang masih muda, yang masih banyak ya boleh dikata luas yang akan dilakukan. Kira-kira melihat kesehatan mental itu seperti apa kacamatanya? Ya, baik, terima kasih. Dari latar belakang saya sendiri merupakan bukan profesional dalam bidang ini, tetapi saya merupakan pemerhati dari kesehatan mental karena apa yang saya alami sendiri. Sebagai seorang muda, tentunya ada dalam tahapan manusia bertumbuh itu ada quarter life krisisnya, ada remaja krisisnya, ada dewasa juga. Nah, dalam proses-proses tahapan kehidupan, kita akan menemui masalah-masalah kehidupan yang akan mempengaruhi kesehatan mental. Nah, sebagai seorang muda, mewakili Gen Z dan milenial, itu kita akan menghadapi itu, masa remaja dan masa pemuda dan quarter life crisis. Saya sendiri dalam quarter life crisis. Nah, tantangan-tantangan sebagai generasi muda saat ini tuh semakin kompleks, di mana informasi lebih terbuka, terus tuntutan kehidupan yang semakin berat karena pengaruh sosial media bahwa anak muda harus lebih sukses, anak muda harus berpengaruh, harus punya ini, punya itu. Nah, di situ punya tekanan sendiri dengan tuntutan zaman, belum lagi tuntutan keluarga, tanggung jawab yang baru lagi sebagai orang yang lebih produktif. Nah, di situ ada tekanan-tekanan yang dihadapi anak muda, dan tidak sedikit anak muda sekarang tuh ada muncul istilah-istilah baru dalam kesehatan mental, seperti ada insecure, mau healing, mau apa, aduh nggak kuat lagi kayak gitu. Nah, itulah yang akhirnya saya sendiri membuat konten-konten seputar itu. Jadi kesehatan mental tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan anak muda untuk produktif dan untuk mencapai tujuan kehidupannya. Aduh, luar biasa. Ini sangat representatif sekali ya dari suara-suara anak muda. Nah, kembali ke Bu Hana tadi. Kalau berhubungan dengan penjelasan dari Kak Gina tadi, kan ini kan semacam ada tekanan, ada tuntutan-tuntutan. Apakah memang ciri khas dari zaman sekarang itu memang kita seperti kayak dipicu untuk harus bisa berkompetisi dengan lainnya? Nah. Mungkin kita sebut dengan generasi strawberry, generasi sandwich ya saat ini gitu ya, ekspektasi gitu. Nah, kalau dilihat sebenarnya kondisinya sama sebenarnya dengan zaman dulunya, tetapi kembali lagi yang sekarang kan orang lebih langsung tereksplor gitu kan, kemudian dia langsung ya, oke, saya di bawah tekanan gitu ya, padahal yang mempersepsikan di bawah tekanan itu bukan orang lain. Bagaimana cara kita merespon suatu kondisi, suatu masalah? Apakah kita menjadikan sebuah tekanan yang bisa kita memotivasi atau sebuah tekanan yang membuat kita down gitu. Situasi yang ada kita nggak bisa ubah. Ya, sama seperti tadi Kak Gina sampaikan, dari tuntutan orang tua, ya orang tua juga punya generasi yang sebelumnya gitu ya, mungkin punya juga tuntutan yang lain. Akhirnya menurut ya orang-orang tua, mereka bisa menerapkan ke anak yang sekarang, generasi yang Gen Z, generasi yang Alpha gitu. Tapi respon anak-anak muda saat ini yang berbeda dengan cara berpikir dengan yang generasi sebelumnya. Akhirnya muncul dengan masalah-masalah atau disebutlah dengan sekarang dengan generasi yang strawberry, generasi yang sandwich gitu. Cara respon kita terhadap situasi. Situasi sebenarnya sama ya. Sama. Benar ya. Nah, jadi situasinya sama, tapi cara respon kita dan kembali lagi ya media. Media berpengaruh dalam memberikan edukasi. Iya, aduh. Ini memberikan kita banyak pencerahan ya, bahwa memang sekarang sebenarnya stimulusnya masih sama ya, tapi cara meresponnya. Nah, kembali ke Kak Gina nih. Kalau Kak Gina tadi sudah menyentil tentang testimoni pribadi ya, menyikapi tentang stimulus yang ada sekarang. Tapi kalau pandangan secara umum, Kak Gina melihat apa sebenarnya standarisasi dari seorang anak muda melihat stimulus yang begitu banyak ini? Standarisasi ya kembali lagi, itu tuntutan zaman, perkembangan zaman. Apalagi kita kalau melihat sosial media, sukses itu apa yang dilihat, apa yang bisa difleksi. Ya kan, liburan kemana yang bisa diposting di sosial media. Kalau kita mau reuni lah, kerja apa, gaji berapa, handphone apa, mobil apa. Nah, itu yang menjadi tuntutan zaman atau tuntutan sebagai seorang muda harus punya. Dan sebenarnya itu kembali lagi ke respon.
kalau kita mempunyai pengetahuan yang benar, respon yang benar, akhirnya kita bisa menyikapi kesuksesan kita sendiri itu seperti apa, standar sukses sendiri apa, standar kebahagiaan kita itu apa, dan itu perlu edukasi karena semakin itu gencarnya sosial media dan semakin banyak yang viral atau FYP, itu adalah hal-hal yang fleksi. Jadi, nah itu sendiri yang membuat apa ya, anak muda seperti yang Ibu Hana bilang punya tuntutannya sendiri, punya standarisasinya sendiri. Padahal bukan tentang itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, Ibu Hana tadi bilang keseimbangan dari fisik, mental, dan rohani. Harusnya kembali lagi ke situ. Tapi semua sudah buyar karena pengaruh standarisasi yang baru. Iya, baik. Nah, kembali ke Bu Hana. Ini ada semacam saya melihat beberapa referensi secara literasi. Disebutkan bahwa tuntutan kerja itu memang sangat pengaruh terhadap mental karyawan atau employee-nya. Kalau menurut Bu Hana sendiri sebagai seorang psikolog, sebenarnya ciri khas dari tuntutan kerja yang sekarang itu apa sebenarnya yang keunikannya, yang menjadi pembedanya? Oke ya, kita bicara tentang kesehatan mental di tempat kerja gitu ya. Nah, pasien-pasien yang datang itu sebenarnya tidak hanya orang-orang muda. Banyak juga mereka yang sudah usia produktif, sudah dengan jenjang level yang di atas. Kenapa mereka bisa mengalami masalah kesehatan mental? Ketika kita bicara kesehatan mental, kita nggak bisa lihat orang itu saat ini. Tapi kita akan flashback mundur. Kalau di dalam psikologi kita punya dinamika psikologisnya. Ibaratnya usia golden age-nya dia, masa anak-anaknya dia, remaja dan lain-lain, pola asuh orang tua, pengalaman yang sebelumnya mulai membentuk kehidupannya nanti di saat usia dewasa. Kenapa? Karena waktu dia lewati proses, oke, sudah punya challenge, tantangan gitu ya, tekanan. Tetapi akan lebih terasa pada saat apa? Saat dia di level yang top gitu ya, tekanan banyak. Saya mengatakan gini, staff dan juga pimpinan, siapa sih yang lebih banyak tekanannya? Pastinya pimpinan gitu ya. Tapi kita mempersepsikan staff, oh enggak, kok pimpinan nggak mengerti gitu ya. Nah, jadi respon kita itu dipengaruhi oleh apa? Kepribadian. Kepribadian kita dipengaruhi oleh apa? Cara berpikir kita, kognitif kita, aspek emosi, kemampuan regulasi emosi kita, kemudian perilaku kita saat berhadapan dengan lingkungan. Beban kerja gitu ya. Kalau dilihat mungkin kita lihat lagi dengan yang kondisi yang sebelumnya. Sama. Tetapi kenapa semakin banyak orang rentan untuk kesehatan mental? Karena apa? Mereka kurang mampu untuk meregulasi emosi mereka. Mereka kurang mampu memanage stres yang ada. Kalau saya perhatikan gitu ya, tekanan-tekanan kan sama ya gitu. Kalau kita mendengar dari orang tua dulu-dulu ya, oh mama dan papa, oma opa gitu, ya sama ya. Tapi ya tadi juga sama seperti Kak Gina sampaikan, respon kita terhadap situasi saat ini gitu. Nah, kita misalnya kalau dulu gitu masih mungkin ada pertemuan ya kan, masih ada kerukunan gitu yang aktif, kita bisa saling ngobrol, saling support. Tapi kalau sekarang gimana? Orang akhirnya ketika dia punya problem, oke, dia akan lebih senang dengan apa ya? Udah kita simpan sendiri gitu. Ketika orang punya problem sekarang, orang lain bagaimana supportnya? Nah, dalam pekerjaan orang akan melabeling tidak mampu dan lain-lain. Mungkin ketemu lagi dengan atasan yang menurut saya dia punya problem psikologis, akhirnya bisa berdampak ke siapa? Ke stafnya, ke dia punya timnya yang ada. Akhirnya dia tidak tahu ada salah satu timnya, stafnya lagi berjuang dengan kesehatan mental dia. Jadi lingkungan kerja yang tidak sehat. Seperti itu. Iya, oke, baik. Ya, keluarga sehat, Anda sementara menyimak untuk program Talkshow Kesehatan, dan hari ini kita sementara membahas tentang kesehatan mental di tempat kerja. Ya, kembali ini saya masih penasaran dengan penjelasan dari Kak Gina tadi. Kan sekarang zaman sudah berubah ya, itu pasti. Kami juga yang sudah periode-periode sebelumnya itu sudah merasakan efeknya, impactnya. Apakah Kak Gina setuju bahwa orang bekerja itu semata-mata untuk kemakmuran atau finansial? Kembali lagi, persepsi orang. Seperti Kak Hana juga sudah menyinggung bahwa seseorang punya mindset, punya tujuan hidup dipengaruhi dengan masa pertumbuhannya. Jadi latar belakang keluarganya. Seharusnya pekerjaan itu ya untuk hidup, untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tetapi itu akses
media sosial ini menurut saya itu apalagi anak muda itu kan, yang FYP yang sangat digemari atau digandrungi kaum muda itu adalah hal-hal yang berbau kemakmuran dan kesuksesan. Jadi sebenarnya kalau kita mau kembali lagi kerja untuk kebutuhan hidup agar mindfulness, semua apapun yang kita perlukan terpenuhi. Tetapi itu standarisasi yang sosial media explore itu hal-hal yang sebenarnya adalah hal-hal tersier, bukan kebutuhan primer. Jadi anak muda malah fokus ke tersier seperti itu. Iya. Jadi Pak Ferdinand, mungkin saya bisa tambahkan. tambahkan, Jadi kalau silakan. kayak kita di psikologi ada namanya teori Maslow gitu ya. Kalau mungkin para pemirsa gitu Pak Ferdinand dengan Kak Gina pernah lihat teori Maslow ini, sebelum kita capai harga diri, aktualisasi diri, pertanyaannya kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi belum? Ya karena tadi ya Kak Gina menyebutkan ada tersier. Primernya dulu dong. Primernya apa? Makan gitu kan, minum, tempat tinggal gitu. Baru naik rasa kasih sayang, dia dapati nggak? Nah, inilah ketika dia mau berusaha capai, dia punya aktualisasi diri. Sedangkan dia punya fondasi di bawah ini, yang ada kondisi yang miss gitu ya, ada yang kurang. Bisa nggak berpengaruh ke dia punya di atas? Bisa, gitu. Ada orang dia dengan pencapaian yang tinggi, tetapi dia tidak merasa bahagia. Karena apa? Mungkin di fase ini dia kurang mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian. Iya, aduh, wah, luar biasa ya. Jadi kita jadi tahu sekarang kalau sebenarnya itu paling basically ya itu ya Yes. kebutuhan apa, baru kemudian menanjak. Nah, sekarang saya mau tanya ke Ibu Hana. Kalau tinjauan secara psikologi ya, orang bekerja, dia tentu bersyukur kalau diterima kerja. Apalagi sekarang kan kompetisi untuk cari kerja itu susah ya. Bahkan beberapa media menyebutkan untuk Gen Z saja sekarang itu harus apa ya, gontok-gontokan untuk masuk dalam satu posisi kerja. Nah, kalau menurut Ibu Hana sendiri, setelah dia dapat kerja, bagaimana dia memelihara sehat mentalnya itu? Oke, wah, pertanyaan ini bagus sekali nih ya, tips juga buat Gen Z ya, itu anak-anak muda yang mau cari kerja gitu atau lagi bekerja. Dalam diri kita ada namanya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ketiganya mana yang lebih penting? Pasti kita akan mengatakan tiga-tiga penting. Tetapi yang paling penting adalah apa? Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kita bisa pintar, kita bisa mendapatkan ranking gitu. Kita pun menjadi juara-juara dalam olimpiade dan lain-lain. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap nggak dengan mental kita? Mental bicara tentang emosi. Saat kita kerja, dunia kerja sama dunia sekolah berbeda, gitu ya. Kita akan berhadapan dengan situasi budaya kita nggak bisa ubah. Anda diterima di tempat bekerja tersebut, jangan Anda bawa cara berpikir Anda yang di tempat kuliah, karena di dalam pekerjaan sudah ada budaya yang sudah menetap. Kita akan merubah itu, tapi tidak bisa langsung mudah gitu, butuh proses. Dan disitulah ada kesulitan-kesulitan mereka mengalami adaptasi dengan perubahan. Karena mereka menerapkan ekspektasi mereka. Wah, saya harus seperti ini. Sedangkan budaya yang sudah ada sudah menetap bertahun-tahun. Perubahan butuh waktu. Begitu pula dengan kita. Saat kita masuk, bagaimana kita belajar menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dan tetap ya, kembali lagi, mengoptimalkan kemampuan kita. Semakin kita berpikir, kenapa dia begini? Kenapa seperti ini? Nah, itu kan energi negatif. Bertanya, kenapa kita tidak ubah? Dengan situasi ini apa yang saya lakukan? Coba, berbeda nggak kondisi atau pertanyaan atau feel-nya yang kita rasakan? Ya kan? Kenapa ya bosnya marah-marah terus? Kenapa nih aturan? Kenapa dia staffnya selalu kalau orang dulu bilang suka iri-iri gitu ya? Kenapa begini-begini? Yang salah siapa? Bukan orang-orang di sekitar kita kan? Tapi diri kita yang mempertanyakan banyak hal yang kita nggak bisa menemukan jawaban. Tapi kita ubah dengan apa yang saya lakukan dengan situasi yang baru. Oke, iya. Kalau Kak Gina sendiri melihat bagaimana ini? Ini kan saya tanya sebagai seorang influencer ya, pasti juga mengalami ya, nah, seperti itu. Nah, kalau Kak Gina tanggapinya bagaimana? Sama seperti yang Bu Hana katakan, itu kembali lagi regulasi emosi. Kecerdasan emosional itu sangat penting untuk bertahan hidup ya kan. Bagaimana kita bisa kreatif, apalagi influencer. Saya sendiri bukan termasuk influencer yang makro. Jadi masih mikro dari segi followers. Tapi di situ saya melihat
bagaimana saya bisa bermanfaat bagi followers saya. Jadi followers saya ini adalah tanggung jawab saya, apa yang saya kemukakan itu akan diiyakan oleh mereka. Jadi kembali lagi, fokus saya apa? Apakah untuk mengejar popularitas saja, mengejar cuan, atau bagaimana saya bermanfaat? Nah, saya memilih bagaimana saya bermanfaat karena itu saya basicnya mengalami masalah kesehatan mental, kesedihan yang berlarut-larut, amarah yang sulit saya regulasi. Akhirnya saya mengalami menemukan cara, menemukan metode untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan mental. Jadi di situ kembali lagi apa itu kan Abraham Maslow, yang paling atas itu kebutuhan aktualisasi diri, yang tapi kita harus memperhatikan apa yang paling bawah, yaitu makanan, kasih sayang, ada hubungan sosial. Jadi di situ itulah harusnya yang kita penuhi dulu. Jadi penting sekali edukasi yang benar bagi generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, agar tidak mengalami masalah-masalah sebenarnya yang tidak perlu, itu seperti overthinking tadi. Overthinking berlebih, akhirnya produktivitas itu terganggu. Seperti itu. Ya, oke. Nah, saya kembali ke Bu Hana. Ini saya masih menyorot tentang hierarki Maslow tadi ya. Dikatakan bahwa yang paling atas itu tentang aktualisasi diri. Tapi pada kenyataannya di lapangan kita sering menjumpai ada orang yang memang targetnya itu aktualisasi diri sebagai yang utama. Tanggapan Ibu Hana sebagai psikolog. Semua orang punya target gitu ya dalam hidup. Nggak mungkin kan dia hanya disayang-sayang terus gitu. Dia juga perlu dihargai. Dia pingin juga mendapatkan validasi dari orang lain, atau dia pingin menunjukkan potensi. Itu hal yang wajar dan normal gitu ya. Tapi maksudnya di sini ketika kita bisa menerapkan aktualisasi diri, sebaiknya juga kita melewati fase-fase yang sudah bisa yang keseimbangan tersebut gitu. Karena ketika misalnya ternyata ada yang miss, itu akan menjadi suatu problem pada saat dewasa. Nah, bagaimana kalau ternyata dia sudah sampai di aktualisasi diri, tetapi ada kondisi yang miss? Inilah yang menimbulkan masalah psikologis dan bisa sampai gangguan psikologis. Yang tadi saya sampaikan, banyak pasien saya gitu, banyak klien yang datang, mereka dengan posisi jabatan yang sudah di atas, dengan top manager dan lain-lain, tetapi mereka mengalami masalah kesehatan mental. Dan setelah di pemeriksaan, setelah dianalisa bahwa ada kondisi dinamika psikologis mereka, bahwa ada kondisi mereka yang mengalami yang ketidaknyamanan di dalam fase tersebut. Contohnya apa? Oke, misalnya mereka yang dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus dibandingkan dengan orang lain. Memicu kan, saya mau lebih dari orang lain. Karena apa? Dari kecil dikasih tahu, kenapa kamu nggak sama dengan kakak? Kakak dapat nilai bagus, terus kenapa kamu tidak? Kenapa kamu tidak sama dengan adik? Oke, dia picu dirinya, ya kan, untuk oh ya saya mau lebih gitu, ambisi yang tinggi. Akhirnya bisa dapat aktualisasi diri. Tapi ingat, kita punya kesehatan mental, gitu ya. Ketika banyak tekanan yang ada, apakah dia siap menghadapi? Inilah yang akhirnya mereka beranikan diri untuk ke layanan psikolog klinis ya, supaya mereka juga bisa bantu belajar berdamai dengan hal yang kita nggak bisa ubah. Mereka belajar nggak untuk menerima bahwa ternyata kondisi mereka seperti ini karena ada hal yang terlewati. Tidak menyalahkan, tetapi ketika mereka misalnya sudah berkeluarga, punya anak, mau nggak mata rantainya diputus? Untuk siapa? Dirinya dan generasi berikutnya. Iya, oke. Saya sampai terpana ya melihat penjelasannya, sangat luar biasa dari kedua narasumber kita. Nah, ini ada satu titipan pertanyaan ya. Sebelum kita nanti akan buka line telepon untuk pertanyaan di menit ke-30, tapi ini ada satu pertanyaan disampaikan. Kenapa dalam realitanya kita sering melihat ada orang public figure, karirnya sudah bagus, kemudian secara finansialnya itu tercukupi, mungkin juga secara hal-hal yang lain memang sudah tergolong wah. Tapi kok bisa memilih menjadi seorang yang akhirnya meninggal sia-sia. Contohnya kasus bundir ya pada beberapa artis atau boleh kata public figure. Kalau tanggapan Bu Hana sebagai psikolog dan tanggapan Kak Gina nanti sebagai influencer ya, silakan Bu. Oke. Nah, ini saya meminjam istilah di dunia media sosial gitu ya Kak Gina. Karena di dunia media sosial itu kan dunia tipu-tipu gitu ya. Itu judul lagu Bu, judul lagu. Gitu. Karena kembali lagi kan kita melihat yang terlihat.
gitu ya. Kita tidak melihat bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan kondisi-kondisi atau hal tersebut gitu. Nah, apa yang membuat sampai mereka sampai dengan isu yang suicide? Isu suicide itu kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa dia tidak rajin berdoa, gitu ya. Bukan, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak rajin ke tempat ibadah. Itu persepsi yang negatif, itu labeling gitu. Ibaratnya kondisi mentalnya situasi yang kompleks. Dia bisa tampil dengan yang maksimal dalam pekerjaannya. Dia bisa menghibur orang lain gitu ya. Kalau mungkin kita lihat banyak case gitu ya. Tetapi ketika dia back to home gitu ya, dia kembali ke rumah dengan kondisi dia sendiri gitu, ditambah beban pikiran atau beban tanggung jawab, dia merasa dia sendiri. Gitu. Dia merasa bahwa yang ada di sekitar dia itu gak ada gunanya gitu. Karena apa? Ya, ini hanya sebuah pencapaian yang ingin dia buktikan ke orang lain. Makanya saya selalu mengatakan, dalam satu pencapaian jangan kita mempunyai tujuan untuk pingin menyenangkan orang lain. Kita pingin buktikan ke mama gitu ya, ke mama gitu. Aku bisa loh gitu, bisa lebih dari kakak gitu, bisa dari teman aku gitu. Aku bisa buktikan ke orang lain, tidak. Tapi buktikan ke diri kita bahwa kita juga bisa melewati fase-fase tersebut. Karena kondisi isu suicide ada berhubungan dengan kepribadian. Kepribadian biasanya masuk dengan kategori kepribadian yang borderline. Borderline ini ambang batas. Ibaratnya yang tidak mudah gitu ya. Kondisi emosinya belum dalam kondisi yang stabil. Dia juga orang-orang dengan isu suicide itu mereka sudah masuk dalam kategori depression. Yang kita lihat dia produktif, tapi apakah kita melihat dia menangis, dia marah dan lain-lain? Kita nggak melihat karena dia tidak mau publikasi itu. Tapi memang ada beberapa case mereka berani gitu ya untuk publikasi itu ya. Kembali lagi, kepribadian orang kan berbeda-beda. Cara untuk mengekspresikan itu berbeda-beda. Makanya di sini berhubungan dengan pertanyaan tadi ya, Pak Ferdinand gitu. Saya titip juga buat semua mungkin yang mendengar ini juga. Tidak apa-apa kok untuk tidak baik-baik saja. Tetapi beranikan diri untuk kunjungi tenaga profesional, psikolog klinis untuk membantu kesehatan mental. Sama seperti kita sakit kepala, sudah minum obat mungkin yang tidak resep dokter beberapa hari, tetapi akhirnya sudah lebih sakit kepala, kita berani diri kemana? Ke dokter kan? Gitu. Sama dengan kesehatan mental. Kalau sudah terlalu lama itu dibiarin gitu, disimpan gitu. Seperti gelas, saya selalu mengibaratkan gelas. Gelas ini kita tuang air, kita tidak lihat gitu ya. Airnya sudah full, tumpah dong. Kena enggak ke diri kita? Ya. Bisa kena ke orang lain? Ya. Begitulah kondisi mental. Tidak terlihat tapi sebenarnya kita merasakan. Iya, oke, baik. Nah, ke Kak Gina sendiri nih sebagai Genci. Ya, luar biasa sekali penjelasan Bu Hana. Jadi benar semua yang dikatakan Bu Hana. Kalau saya hanya menambahkan, memang seseorang yang sedang berjuang dalam kehidupannya pasti akan menghadapi hal-hal demikian, stressful, bahkan sampai kepada depresi. Nah, kembali lagi kepada diri kita sendiri untuk jujur dengan perasaan-perasaan yang kita alami. Kadang kita terlalu sibuk untuk mencapai aktualisasi diri, untuk terlihat baik-baik saja. Seperti yang Kak Hana katakan tadi, bahwa it's okay to not be okay, gitu. Jadi kalau kita marah, jangan takut tuntutan agama bilang berdosa kalau marah. Kalau marah, yang salah adalah respon dari marah seperti apa. Jadi jujur, saya marah, saya tidak bisa terima dengan keadaan ini. Jadi ada masa harus kita speak out. Kita tidak bisa menerima ini. Kalau kita berusaha menyenangkan orang lain terus-menerus, nah itu yang akan menjadi pemicu kita mengalami gangguan kesehatan mental. Tuntutan-tuntutan pekerjaan, tuntutan untuk menyenangkan orang lain, akhirnya kita melupakan apa yang kita rasakan, apa yang diri kita ini mau, apa yang diri kita butuh. Jadi kadang sebagai influencer atau sebagai anggota keluarga atau di tempat pekerjaan, ada hal-hal yang membuat kita ke-trigger. Trigger inilah yang akan membuat kita melakukan keputusan-keputusan yang nantinya bisa merujuk ke hal-hal yang sangat merugikan, misalnya suicide. Jadi penting sekali untuk, kalau saya ya, cara meregulasi emosi saya atau keadaan yang saya mungkin sulit untuk saya kendalikan adalah menarik diri sebentar untuk mengenal diri sendiri,
bukan menarik diri meninggalkan tanggung jawab, tetapi untuk mendengar apa yang diri ini butuhkan, sehingga kita tahu hal apa yang harus saya ambil, hal apa yang harus saya kurangi, hal apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi itu. Jadi tidak hanya kesehatan tubuh kan, misalnya kita aus, kita harus minum. Begitupun kesehatan mental. Ternyata kita capek bekerja, ternyata kita terlalu berapi-api atau terlalu perfeksionis untuk mencapai tujuan atau target. Jadi kita harus ada waktu beristirahat, mendengarkan emosi, mendengarkan perasaan kita sendiri, kelelahan mental kita sendiri, seperti itu. Iya. Ini mau kepo sedikit ya, Kak Gina. Kalau misalnya menarik diri itu sendiri, Kak Gina itu apakah itu diartikan dengan healing, pesiar atau gimana? Iya, bisa diartikan dengan healing. Tapi healing seperti apa? Kembali lagi sesuai kebutuhan. Kalau saya sebagai itu kan umat yang beragama, ada kesehatan spiritual juga. Jadi take time untuk berdoa, dengan berdoa juga itu sebenarnya kita bisa menyatakan apa isi dalam hati kita. Tidak hanya supaya Tuhan dengar atau Tuhan tolong, tapi kita sendiri sebenarnya bisa menyadari, bisa kita punya sosok figur yaitu Tuhan yang Maha Esa yang kita bisa lampiaskan emosi kita. Jadi di situ pun secara tidak sadar kita juga telah mendengarkan isi hati kita sendiri yang kita sampaikan kepada Tuhan. Iya, komplit ya dari segala aspek ya. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan ini. Saya masih ingin bertanya sebelum kita akan ke line telepon. Bu Hana, sekiranya itu seorang pada kondisi ideal ya, dia bisa seperti kata Kak Gina tadi, dia menarik diri sebentar, mungkin terapi spiritual, mendekatkan diri pada Tuhan, atau healing, atau apa saja. Tapi kalau pada orang-orang tertentu, dia tidak punya kemampuan untuk inisiatifnya. Tanggung jawab siapa itu? Oke. Cara memanage stresnya gitu ya. Kalau ditanya tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab diri sendiri dong, gitu ya. Lingkungan itu sebagai support system, gitu. Sama, ke psikolog pun saya selalu mengatakan pada pasien klien saya hanya fasilitas, gitu. Mau pulih itu adalah di diri Anda. Sebenarnya bahasanya semakin kita kenal diri kita tadi, semakin akan baik kita menjaga kesehatan mental kita. Apakah kita kenal enggak bahwa kita punya kelebihan? Baru kemudian kita punya juga kelemahan karena nggak ada sempurna gitu ya. Namun kita mau fokus kemana? Banyak orang di luar sana lebih fokus ke dia punya kurang-kurang. Ya sudah, memang kita tukang marah. Ya sudah, memang kita labil gitu ya. Apalagi tambah dengan informasi dari teman-temannya. Kenapa sih kamu begini-begini? Ya sudah, masa begini kita gitu ya. Jadi istilahnya kan berarti kita tidak membantu untuk mengevaluasi diri kita. Karena lingkungan sudah melihat bahwa kamu tidak bisa seperti ini baiknya gitu ya, tapi dia sendiri yang masih memperkuat bahwa nggak apa-apa, saya sudah seperti ini gitu. Dia tidak bisa membantu dirinya untuk berubah. Ini memang agak sulit gitu. Nah, kalau memang kayak tadi, dengan siapa akan bertanggung jawab, ya kembali lagi bagaimana diri membantu diri sendiri. Karena keluarga, rekan kerja, hanya support system. Kami sebagai tenaga profesional hanyalah sebuah fasilitas. Jadi kalau berdasarkan penjelasan ini Bu, tetap diri sendiri harus punya inisiatif untuk itu ya. Membantu Ya. diri. Oke. Mudah-mudahan seluruh pendengar keluarga sehat mengadaptasi apa yang dijelaskan ini untuk kemudian bisa membuat evaluasi di sini. Oh, ternyata saya seperti ini, kelebihan kekurangan saya. Nah, ini juga berlaku untuk saya ya. Nanti sebentar saya sudah mulai merenung ini apa yang bisa saya boleh dan saya tidak boleh ya. Oke, dan baik. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang lebih parah. Tapi penting sekali masing-masing kepribadian punya atau bertanggung jawab dengan dirinya sendiri untuk meregulasi emosi. Iya. Jadi prosesnya boleh beda ya, orang yang cenderung tertutup atau orang yang suka terbuka tapi yang kokoh hasilnya. Yes, Oke. betul. Nah ini karena ini sebenarnya satu tahapan yang topik yang luas dan bisa dibahas dari berbagai perspektif. Tapi kita terbatas dengan waktu ini. Tapi saya masih ingin minta satu pendapat dari kedua narasumber tentang jadi sebaiknya menjaga stabilitas kesehatan mental yang ideal itu di tempat kerja atau orang yang bekerja. Tapi sebelumnya saya mau kasih batasan dulu ya. Yang bekerja ini tidak sebatas yang di kantor ya sebenarnya, tapi orang yang punya produktivitas atau punya aktivitas yang rutin ya. Nah kalau menurut Bu Hana sebagai seorang psikolog, standarisasi yang harus dipelihara sebagai
satu patokan untuk siap mental itu seperti apa, dan nanti Kak Gina juga akan menyampaikan dari segi seorang muda ya menjaga stabilitas kesehatan mental. Silakan, Mbak. Oke, yang pertama pastinya kita bersyukur terlebih dahulu bahwa kita mendapatkan pekerjaan gitu ya. Karena di luar sana banyak orang berjuang untuk cari kerja gitu. Nah, kemudian kita belajar untuk menyesuaikan dengan situasi yang baru karena kita tidak bisa mengubah situasi yang ada. Dan kemudian bagaimana kita mengubah pikiran-pikiran negatif menjadi lebih positif. Ini adalah proses belajar. Ya, untuk menjadi pimpinan ya saya harus melewati proses seperti ini gitu. Dan bagaimana kita tetap melakukan hal positif karena ketika kita melakukan hal positif itu menyalurkan emosi kita, ya kan, menyalurkan rasa ketidaknyamanan kita. Dan kembali lagi bagaimana kita juga memiliki me time buat diri kita. Banyak cara kok untuk memiliki me time, dan belajar untuk meregulasi emosi dengan mengatakan apa yang kita rasakan, pikirkan secara terarah itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita tetap ya mengandalkan Tuhan ya sebagai umat percaya, karena kesehatan kita adalah fisik, mental, dan spiritual, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Oke, luar biasa. Kalau Kak Gina sendiri? Nah, ini sebagai pesan penutup ya, sekaligus buat anak-anak muda yang lagi struggling dengan kesehatan mental, yang lagi struggling dalam kehidupan kerja sebagai manusia yang produktif. Jadi sangat penting sekali untuk berdamai dengan keadaan. Kalau saya katakan seperti itu, karena banyak tuntutan dari segi produktivitas ini tuh memang dituntut dari segala sisi, dari eksternal, dari keluarga, dari target kerja, bahkan dari mimpi-mimpi dan cita-cita diri sendiri. Jadi dengan kita berdamai, kita akan menghadapi kegagalan, kita juga akan menghadapi pencapaian. Jadi ketika gagal, jangan pernah menyerah dan jangan putus asa dan jangan berlarut-larut. Terima itu sebagai kenyataan bahwa kegagalan juga yang menghiasi kehidupan kita. Kemudian jangan pernah mau berhenti belajar dari segi apapun, terutama hal-hal positif. Kembali lagi harus tercapai keseimbangan spiritual, mental, dan fisik. Dan untuk keseimbangan ketiga itu kita harus punya lingkungan yang positif, lingkungan beragama, lingkungan sosial, kemudian kesehatan, semuanya itu harus saling berintegral satu sama lain supaya kita mencapai mindfulness, produktivitas, kreativitas, keputusan, respon yang kita ambil semuanya positif. Jadi menjadi anak muda yang bukan berarti kebal dengan masalah gangguan kesehatan mental, tetapi mampu menghadapi tantangan yang ada dan mampu meregulasi perasaannya dan situasi yang ada. Seperti itu. Oke. Biar saya tambahkan satu ya. Jadi kalau ada masalah jangan mudah menyerah. Tapi kalau sudah pada pencapaian, jangan terlalu cepat berpuas diri. Betul Gitu sekali, ya. benar. Dan jangan lupa Saya cuma bersyukur mengutip dari gitu beberapa ya. quotes ya. Benar-benar. Oke, ya luar biasa sekali untuk talkshow kita pada pagi hari ini yang membahas tentang kesehatan mental di dunia kerja sehubungan dengan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Internasional yang dirayakan setiap tanggal 10 Oktober. Dan pagi hari ini kita sudah diberikan banyak pencerahan oleh dua narasumber kita, Ibu Hana Monare, selaku Ikatan Ketua Psikolog Klinis Sulawesi Utara, dalam kesehatan juga sebagai psikolog. Narasumber di mana-mana, saya tahu Bu Hana dengan kesibukan, tapi pagi hari ini boleh menyampaikan waktu. Kemudian ada juga Mary Regina Mamuko, ya, seorang influencer dan juga sudah memberikan banyak testimoni tadi tentang bagaimana memanage kesehatan mental, terutama pada anak muda. Mungkin bisa di-spill sedikit ya. Tadi komunitas apa yang disebutkan? Soulful and Strive. Soulful and Strive itu bisa dicari di Instagram ada. Oh, di Instagram. Nah, kita itu setiap hari Kamis dan Sabtu ada kegiatan running. Jadi kita jogging, lari, atau sekedar jalan-jalan seperti itu. Jadi untuk meregulasi emosi kita juga perlu kegiatan-kegiatan fisik yang positif. Jadi sekalian fisik dan mental berjalan kombinasi ya, tadi sekalian. semua aspek luar biasa. Saya ingin gabung tapi tingkat umur. Bisa. Bagus ya itu. Ya, terima kasih banyak kedua narasumber sudah boleh hadir di pagi hari ini. Tidak menutup kemungkinan berikut-berikut akan hadir lagi, mungkin dengan topik yang berbeda.
Ya. Dan untuk Anda keluarga sehat, terima kasih banyak untuk atensi Anda mendengarkan program ini. Untuk secara lengkap juga Anda bisa menyimak kembali, sudah dikemas di YouTube Promkes ya. Di channel YouTube Promkes Sulawesi Utara Anda bisa menyimak kembali untuk setiap episode yang kami hadirkan dalam program sosial kesehatan. Dan akhirnya bersama dengan kedua narasumber Ibu Hana dan Kak Ina, saya Ferdian pamit suara. Sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan Anda dan tetap semangat.